Balai Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Maluku Utara terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai inovasi diseminasi guna mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dan untuk membahas masalah ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog singkat bersama Kepala BSIP Maluku Utara, Dr. Abdul Syukur Syarif, SPMP. Baik, selamat malam Pak Kepala. Selamat malam Bu. Ya, baik, terima kasih tentunya sudah menghadiri undangan kami di studio Maluku Utara hari ini. Ya. Baik, nah kita tentu mengetahui bahwa untuk kuantitas dan juga kualitas dari produksi pertanian ini memegang peranan yang strategis. Betul baik sekali, untuk peningkatan perekonomian, penyediaan pangan maupun nantinya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, lantas dari BPSIP Maluku Utara sendiri, bisakah disampaikan Pak apa saja yang menjadi potret potensi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang ada di Maluku Utara dari sektor pertanian? Oh ya, baik Bu. Jadi untuk di Maluku Utara ini potensi pertanian kita yang paling dominan adalah sektor perkebunan. Jadi kita memiliki kelapa, kemudian pala dan cengkeh. Nah, itu yang paling dominan dan yang paling banyak gitu. Makanya dijuluki dengan kota rempah gitu. Betul ya, sekali. rempah. Jadi kalau kita jalan di Pulau Halmahera ini dari ujung ke ujung, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara, ujung barat sampai ujung timur, dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya itu semua penuh dengan kelapa dan di bawahnya adalah pala. Ada juga yang sebagian ditanami dengan cengkeh. Gitu. Berarti untuk ini menjadi salah satu faktor yang paling besar kontribusinya Pak dalam sektor pertanian di Maluku Utara. Betul sekali. Ya. Baik, nah lantas terkait dengan strategi inovasi diseminasi ini tentu menjadi sebuah program yang terus digalakan ya dari BPSIP. Betul, nah, strategi apa Pak yang dilakukan? Yang sudah dilakukan oleh BSIP itu kita melakukan pertama ya berkaitan dengan budidaya. Kita mengupayakan di antara tanaman perkebunan itu ada tanaman sela yang bisa menghasilkan tanaman pangan yang bisa dimakan, baik singkong atau dalam bahasa orang Maluku Utara namanya kasbi, kemudian batatas atau ubi jalar, kemudian maupun ubi-ubian yang lain termasuk juga padi untuk menjadi bahan pangan bagi masyarakat. Selain itu diupayakan juga di antara tanaman perkebunan itu sela-sela yang masih ada itu bisa ditanami dengan hortikultura, baik sayur maupun buah yang bisa dijual sehingga meningkatkan pendapatan petani kita. Oke, jadi memang itu teknologi yang sementara digalakan kepada masyarakat Pak. Nah, sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi? Tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan ini salah satunya adalah budaya masyarakat kita yang mohon maaf untuk di Maluku Utara memang budaya untuk membudidayakan tanaman itu butuh dilatih dan butuh itu dikembangkan. Jadi umumnya petani kita itu ya hanya dengan mengandalkan tanaman perkebunan saja, padahal sebenarnya di antara tanaman perkebunan itu masih bisa diselipkan atau disisipkan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat, yang bisa mendatangkan pendapatan keluarga mereka. Kalau kita lihat juga tadi ya dalam cuplikan berita sebelumnya itu di sekitar kantor BPSIP sendiri juga malah sudah ditanami ya beberapa tanaman-tanaman yang di sela-selanya juga ada. Nah, itu mungkin sampai saat ini progresnya seperti apa Pak? Iya betul, jadi kita di antara tanaman kelapa itu ada yang kita tanami dengan cabai, kemudian ada yang kita tanami dengan tomat, kemudian ada yang kita tanami terong, ada juga yang kita tanami dengan kacang hijau. Harapan kita semua sela-sela tanaman itu tidak ditumbuhi dengan rumput, tetapi ditumbuhi dengan tanaman yang bisa memberikan manfaat. Oke. Apa tidak mengganggu Pak untuk kontribusi atau mungkin zat unsur-unsur sara di dalam tanahnya? Tidak mengganggu, makanya di dalam kita membudidayakan tanaman itu kita mencari varietas yang bisa adaptif atau yang bisa toleran dengan naungan. Misalnya kita tanam kacang hijau, itu yang kita tanam kacang hijau di situ varietas Vima 2 yang memang di varietas itu adaptif atau bisa toleran dengan naungan. Jadi sekalipun di bawah tegakan kelapa itu masih bisa memberikan produksi. Baik. Ya, nah, kalau untuk perawatannya sendiri, apakah ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat ataupun petani agar nantinya tumbuhan itu bisa tumbuh subur baik dari kualitas maupun kuantitasnya? Ya, jadi kalau untuk kita menanam di bawah tegakan kelapa, tentunya itu kan kita tidak membutuhkan lagi pengolahan yang berat. Yang perlu kita lakukan adalah pengendalian gulma atau rumputnya dan pemupukan sehingga itu bisa tumbuh subur. Jadi walaupun di bawah tegakan kelapa itu masih bisa menghasilkan. Oke, baik. Lantas untuk program selanjutnya nih yang akan terus dilakukan khususnya di Maluku Utara apa saja Pak dari BPSIP?
Kalau kaitannya dengan yang terus dilakukan, kita mendorong bagaimana di antara tanaman perkebunan itu ditanami dengan tanaman pangan sekarang ini. Jadi misalnya bisa ditanami dengan padi, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi cari beras gitu di tempat lain, bisa memproduksi sendiri. Bisa ditanami dengan jagung, bisa ditanami dengan ubi kayu atau di sini namanya kasbi, bisa ditanami dengan batatas, ubi jalar, dan bisa ditanami tanaman pangan yang lain. Selain itu juga hortikultura bisa ditanami di dalamnya. Baik, dan terakhir Pak, mungkin untuk ketersediaan dari bibit ataupun benih, apakah sudah cukup mudah diperoleh masyarakat saat ini? Jadi untuk bibit kita sebenarnya kita memiliki bibit lokal yang ada sendiri di Maluku Utara, maupun juga seperti kami juga memiliki bibit-bibit atau benih itu yang bisa dikembangkan di Maluku Utara yang sudah masuk dalam kategori varietas unggul baru yang produksinya lebih tinggi. Jadi jadi dua-duanya itu bisa kita kembangkan. Oke, jadi ada terus ya tersedia begitu ya, tersedia, Pak ya? Betul. Dan cukup mudah dijangkau? Kami di BSIP Maluku Utara untuk bisa menyediakan ini kami menyediakan benih sumbernya. Seperti yang kami lakukan di kantor itu menanam jagung itu benih sumber, kemudian menanam kacang hijau juga benih sumber, kemudian juga menanam sayuran juga kami menanam benih sumber, sehingga ketika petani melihat contoh yang kami budidayakan dan butuh benihnya sudah tersedia. Iya. Jadi masyarakat bisa langsung juga untuk menuju ke BPSIP begitu ya, untuk bisa dengan benih ataupun hal-hal yang dibutuhkan gitu Pak bisa. ya. Jadi kami di BSIP itu di BSIP itu menyediakan benih padi, kemudian benih jagung, termasuk benih kacang hijau, dan juga benih-benih sayuran yang lainnya tersedia di kami. Selain benihnya, kami juga bisa mendampingi petani dari sisi bagaimana budidaya yang baik, yang terstandar, sehingga harapan kita petani tidak hanya saja menanam, tapi menanam dengan cara budidaya yang baik sehingga hasilnya itu lebih bagus, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas gitu. Betul sekali. Dan yang terakhir Pak, standar apa yang perlu diperhatikan supaya memang kualitas yang terbaik bisa merata gitu Pak ya dari produksi di Tanah Maluku Utara ini? Ya, jadi untuk mendapatkan kualitas yang baik supaya terstandar, pertama adalah dari sisi benihnya. Benihnya itu harus perlu diperhatikan. Jadi kita tidak menggunakan benih yang sembarang, tapi betul-betul benih yang berkualitas. Benih yang berkualitas itu dicirikan dengan benih itu diberi label. Itu artinya dari lembaga yang tersertifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah dari aspek budidaya yang lain, baik yang berkaitan dengan pemupukan, kemudian pengendalian gulma, kemudian maupun pengendalian hama penyakit. Ini yang akan sangat berkaitan dengan produksi tanaman. Oke, jadi itu hal-hal yang mungkin diperhatikan lagi ya Pak. Betul. Nah, mungkin ada harapan dan juga imbauan dari BPSIP sendiri kepada masyarakat maupun petani yang saat ini sedang menggarap lahan-lahan mereka. Apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya, jadi untuk petani kita khususnya yang ada di Maluku Utara, tentunya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan lahan kita menjadi lahan yang produktif, khususnya lahan-lahan yang selama ini masih ada ruang-ruang kosong itu bisa dikembangkan paling tidak untuk menjadi kebutuhan keluarga kita atau kebutuhan keluarga para petani, dan itu bisa dikembangkan. Kalau dikembangkan dalam skala luas bukan hanya kebutuhan untuk petani, tapi itu bisa juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari keluarga petani gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Abdul Syukur Syarif, SPMP, selaku Kepala BPSIP Maluku Utara. Terima kasih banyak atas informasinya. Tentunya sangat memberikan pencerahan bagi kita masyarakat di Maluku Utara. Baik, sekali lagi terima kasih Pak, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu.